Oke. Ya, berjumpa lagi dengan saya Fana Amerta dan juga rekan saya Ira dalam segmen Secangkir Kopi. Mau dong. Haus nih. Gitu terus sampai rokoknya habis. Gitu gimana maksudnya? Iya, kamu cuma ngerokok, terus gini terus aku ngeliatin gitu. Kenapa emangnya? Nggak terima? Mau marah? Nggak terima lah, soalnya aku juga nggak ditawarin rokok sama kamu. Kamu ngerokok sendirian. Apa itu rokoknya? Surya nggak? Waduh, berat. Enggak, bukan Oh, kok. Enggak oh masuk udah bu. kriteria Nggak masuk rokok. kriteria apa? Kriteria Oh, orang kelas atas gitu. oh Surya bukan rokok orang kelas atas gitu maksudnya. Enggak, kan rokokku bukan Surya. Nah, jadi bukan Terus bukan bukan golongan perokok kelas atas gitu. Kasta bukannya sosial Surya kelas udah atas. murah. Bukannya Murah Surya udah berapa? murah. Hah? Murah berapa? 19.000. Hmm. Mm-mm. Bagi kamu itu murah, bagiku enggak. Mehong. Oh, berapa rokok? Hmm? Berapa rokokmu? Satu Harganya harganya. Beli berapa dulu? satu bungkus isi 12 berapa? 12, isi 12 gini. Iya, 12 biji. 12 12 bungkus. tahu. Marah-marah. Emang lagi Ini musimnya aku ya lagi marah-marah survei sekarang. kompetitor. Ini aku lagi survei kompetitor. Kayaknya emang lagi musimnya marah-marah deh. Iya. Loh ini pemanasan. Gimana? Ini 13.000, 12.500 sampai 13.000. Apa itu mereknya? Grendel, Grendel biru, filter. Apa nama perusahaan yang produksi? Endorse ini nanti jadinya. PT Karya Niaga Bersama. Oh. Diproduksi di Malang. Serba Oke. Malang ya kami. Iya, memang suka Lucu. Malang. Dingin, udaranya dingin. Apalagi sekarang nih musim-musimnya. Jangankan di Malang, di Nganjuk aja udaranya udah dingin banget. Tuh. Padahal udaranya dingin, tapi kenapa orang suka marah-marah? Kayaknya bentar lagi juga lagi musim Emang marah-marah. emang ada korelasi antara cuaca dan tindakan marah-marah gitu ya, dan emosi. Harusnya nggak ada. Oh ada. Apa Jadi korelasinya? biasanya kalau panas gitu kan, di kos panas, nggak ada kipas angin gitu. Dah, cok nerokone bocor iki. Panas seram. Biasanya gitu, marah-marah sendiri, musuh-musuh gitu. Iya, jadi apa Marah-marah itu ada korelasinya? korelasinya. Korelasinya ya suhu udara merubah seseorang. Lapar Kok merubah bisa? orang. Iya, Iya, kalau lapar merubah orang merubah emang. kamu. ini dari awal sampai sekarang bercanda terus nih. Oh iya, ngalir berarti ini. Padahal ini tadi aku mau marah nih, barusan. Ya wis marah ada marah. Nggak mau lah. Tahu. Siapa tahu aku Marah-marah. takut. Enggak. Siapa tahu aku Marah-marah nurut. marah-marah online gini malah jadi konten nanti. Konten buat orang Kayak lain. dulu. Kayak iya, ya tahu lah ya. Ospek, Iya, yang aspek ospek wanita. tuh. Kamu kan sebut merek. Oh. Nggak apa-apa, emang kenyataannya kayak gitu kan? Iya.
ya pada waktu itu kan ada yang viral tuh ya ospek di salah satu universitas negeri Di yang ada di India. Melalui Zoom meeting, dia marah-marah kepada mahasiswa barunya gara-gara tidak memakai ikat pinggang. kepala. Pinggang. Iya, pinggangnya udah pindah di kepala soalnya. Oh gitu. Bukan Pinggangnya kepalanya senior. pindah ke pinggang. Kayaknya gitu sih. Senior kepalanya pindah ke pinggang, pinggangnya maba pindah ke kepala. Ah gitu ya. Hmm. Balik. Jadi Jadi kesimpulannya kesimpulannya jangan marah-marah secara online. oke, berarti nggak apa-apa Nanti marah-marah kalau udah nanti ketemu kamu langsung. viral, nanti kamu viral. Kalau ketemu langsung ya terserah lu. Iya. Iya, terserah gua. Terserah gua. Tapi Puas kalau sih. kamu punya pengalaman kayak gitu, dimarahin online gitu? Dimarahin online sih nggak pernah sih ya. Nggak Online. pernah ya? Dimarahin mak online? Aku nggak pernah VC-an sama emak misalnya. Kan telepon bisa. Oh, telepon itu masa online ya? Iya online lah. Kalau offline nggak bisa berdering, memanggil kan, nggak bisa telepon. Kan? Enggak, itu teleponnya pakai telepon biasa nggak pakai WA Oh kok. gitu ya. Iya bisa. Enggak Offline berarti. bisa. Kalau iya sih. Iya udah ya. Kalau sama senior pernah. Kalau sama senior pernah dimarahin. Nggak pernah, karena pas masa-masa online ini malah aku yang jadi senior. Oh gitu. Siap senior. Berarti pernah Senior. marah-marahin maba secara Nggak online pernah. Nggak atau pernah. marahin orang secara online? Pernah sih. Pernah. Ya. Karena emang ada masalah, benar-benar ada masalah Karena gitu ya. ada masalah. Ada masalah. Kalau yang itu yang viral di ospek itu emang benar-benar ada masalah nggak sih? Ada mungkin masalahnya yang juga dibuat sendiri gitu. Masalahnya nggak pakai ikat Buat pinggang. iya. Padahal ketika Zoom kita cuma kelihatan separuh badan ke atas tuh. Harusnya kan mau nggak pakai celana pun kan nggak apa-apa ya. Berarti seharusnya Nggak usah pakai celana. enggak. Ini maksudnya yang dibahas kan marah-marahnya. Marah-marah. Tadi marah-marah karena ada alasan diwajarkan. Yang pas situasiku. Tapi situasi tukang ospeknya itu marah-marahin maba itu disalahkan. Baru tahu Jadi aku tukang intinya ospek itu. Kerjaan baru tuh apa kayaknya. dong? Apa dong istilahnya dong? Soalnya Ya. istilahnya beda-beda gitu. Jadi kita ambil istilah umum aja, tukang ospek gitu. Oke, tukang ospek. Mas-mas senior tuh. Tukang Mas marah-marah. senior. Iya kalau itu mas. Kalau mbak? Kakak-kakak senior yang terhormat, yang budiman. Oh ya. Gitu. Kakak-kakak senior yang terhormat dan budiman. Ini serius nih. Ini kapan pembukaannya sih? Udah nggak pembukaannya? Udah aku buka kok. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Gak kerasa ya? Online soalnya. Iya, siap. Astagfirullah. Online masih bisa bercanda. Masih seru bercandanya ya. Kalau marah-marah online tuh seru gak sih sebenarnya tuh? Mereka tuh seru lah. Seru lah, lucu kan? Lucu. Iya kan? Jadi komedi. Iya. Ya. Oke. Jadi apa yang mau kita bahas nih kali ini? Ini kayaknya penonton udah pada penasaran nih apa nih? Emang ada yang nonton sekarang? Ospek. Kayaknya nggak ada. Kan ada yang nonton. Nanti kan ada yang nonton. Iya. Minimal karena kamu tonton sendiri gitu kan. Iya, minimal aku tonton sendiri buat ngeditnya. Ya kan kalau udah diupload di YouTube nggak aku tonton sendiri juga. Kurang kerjaan Jika banget kamu tonton sendiri, tapi pakai akun lain yang juga kamu buat sendiri. Ya kan cuma buat cek gitu. Oh iya, cek. Iya. Ya udah ngobrolin itu aja deh kalau gitu.
marah-marah Ngobrolin ospek tuh ospek. tadi. Iya, Ya, sekarang lagi musimnya sih ya. Kebetulan akan musimnya kayaknya. akan musimnya. Kok tahu Akan kamu? musimnya marah-marah. Ya kalau dilihat dari kalender pendidikan kan bisa. Oh, oh Ada ya, kalender pendidikan kan lagi ada akan pendidik. musimnya marah-marah. Sekarang musimnya mengonsep marah-marahnya. Ya Iya, enggak, ya enggak. iya, iya, iya. Iya, pengalamannya. Ya, Lagi ngalamin iya. ya. Ada kalender pendidikan. Kan Oh, bisa ada. dilihat masuknya kapan kan bisa diperkirakan aspeknya kapan gitu kan. Pastinya kan sebelum ospek panitia mempersiapkan tuh jauh-jauh hari. Nah, berarti kan lagi musimnya konsep marah-marah. Ya. Kamu pernah konsep Jadi, marah-marah? konsep marah-marah. Nggak pernah Konsep kok konsep marah-marah. marah-marah. Konsep adegan marah-marah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Pernah kalau ditanyakan, kalau pertanyaannya pernah jadi panitia ospek, pernah. Tapi kalau pernah, konsep adegan marah-marah, nggak pernah. nggak Karena pernah. bukan aku yang tukang marah-marah, tapi rekan panitia aku. Ya kan konsep kan nggak harus marah-marah, nggak harus pelaksana kan. Iya, iya. Tuh, karena kita membahas ospek nih, dan kita kebetulan Mm-mm. bahas ini tadi kan konsep marah-marah tuh. Ya kebetulan kayak gitu kan. Menurut kamu tuh wajar nggak sih sebuah adegan marah-marah itu diadakan dalam sebuah ospek? Atau seperti apa pertanyaannya? Kurang lebih seperti itulah ya. Adegan marah-marah saat ospek tuh bukan wajar Perlu nggak? Kalau nggak wajar sih? sih wajar ya. Karena sekarang Perlu kondisinya nggak seperti sih? itu. Hah? Oh Iya, ya, perlu nggak sih gitu ya, pertanyaan lebih iya. ke perlu nggak sih adegan marah-marah di ospek itu? Hmm, Perlu nggak sih itu sebenarnya? Kalau wajarnya kan wajar karena udah umum gitu. Oke, Tapi perlu nggak tuh sebenarnya? mungkin balik ke apa ya, tujuannya yang katanya orang-orang yang mengkonsep marah-marah itu, tujuannya mereka marah-marah adalah untuk membentuk mahasiswa yang tangguh, Tangguh, ya, bisa, disiplin. ya, tetap bisa berpikir berpikir kritis di tengah tekanan. Oke, apalagi dah biasanya kompak ya, biar kompak. Biar kompak. Solidaritas, kekeluargaan. Hafal banget kayaknya. Itu tujuan ospek disebut semua. Ya, berangkat dari situ akhirnya mereka mengkonsep marah-marah. Nah, kalau dilihat dari tujuannya yang seperti itu, sebenarnya nggak dengan cara marah-marah, tujuan itu tetap bisa loh dicapai. Jadi Bisa. kalau menurutku sebenarnya nggak perlu gitu, karena eh, konsep marah-marah itu ternyata justru akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan cara yang nggak marah-marah gitu. Katanya nih, kalau Katanya nih, dikutip dari dikutip dari pendapat orang, gimana gimana apa katanya dampak negatifnya? dampak negatifnya itu justru malah bikin mereka itu takut untuk bersikap kritis. Karena udah dijudge duluan nih. Jadi misalnya kalau di adegan ospek itu kan mereka dimarah-marahin. Atau pas ketika mereka mengemukakan argumen. Ditantang terus dengan nada yang keras. Kemudian jika argumennya mereka anggap salah, mereka dimarah-marahin. Akhirnya ketika argumen maba itu uh, ditanggapi dengan marah-marah atau justru disalahkan, itu justru akan membuat maba menjadi nggak percaya diri lagi untuk berpendapat, jadi takut salah. Dan itu katanya menjadi salah satu penyebab kenapa banyak kejadian di kelas-kelas perkuliahan itu sering adanya suasana pasif gitu ketika kegiatan belajar mengajar di kelas.
karena mereka takut salah gitu. Dan salah satu budaya itu udah tertanam sejak adanya ospek. Oke, berarti nangkepku tuh semacam apa ya? Mungkin secara tidak langsung tertanam sebuah pemikiran, tertanam sebuah anggapan bahwa ketika kita berargumen kemudian kita salah, maka di saat seperti itulah kita akan dimarah-marahi gitu ya. Jadi ada Iya. ketakutan untuk berpendapat karena kita takut bahwa pendapat kita salah gitu ya. Dan itu terjadi di ospek dan secara tidak langsung barangkali di alam bawah sadar kita itu terbawa hingga fase perkuliahan gitu ya. Hingga perkuliahan. Oke, tangkap. Ya emang bener sih. Aku sendiri juga setuju kalau misalkan apa namanya ada kemungkinan atau bahkan memang benar terjadi tuh yang namanya pendidikan ospek, katakanlah pendidikan ospek yang demikian itu bisa juga terbawa hingga fase perkuliahan. Karena memang kalau selama ini kita lihat dan kita alami tuh, kita berpendapat itu seringkali tidak diapresiasi gitu. Tapi justru malah ya itu tadi. Dijatuhkan, mentalnya dijatuhkan dan lain sebagainya. Padahal kalau menurut aku sendiri misalkan nih mentalnya dijatuhkan, padahal mereka beranggapan ini para senior-senior yang suka marah-marah kan kadang berargumen bahwa ya mereka harusnya bisa kita mengonsep ospek seperti ini agar mereka itu berani berpendapat di bawah tekanan menurut kamu ya. Tapi kan kayak gitu kata kamu tadi selaku panitia ospek ya. Katanya loh ya. Katanya. Katanya orang-orang yang setuju bahwa marah-marah di masa-masa ospek itu diperlukan. Tujuannya itu seperti itu gitu, biar mereka tahan banting. Oke, biar mereka tahan banting. Kalau menurut aku sendiri tuh kayak nggak relevan sih. Jadi membentuk seseorang agar percaya diri, agar mentalnya kuat dengan cara dimarah-marahin. Karena menurut aku, ketika kita menginginkan seseorang itu pandai berargumen atau bisa berargumen, belum di situasi sulit nih. Oke, kita balik ke belakang lagi deh. Kita kan nggak tahu nih latar belakang mahasiswa itu, tahu mahasiswa baru itu seperti apa. Apakah mereka sudah terbiasa berargumen atau belum? Oke. Kalau yang belum biasa berargumen, otomatis kan mereka harus diajarkan dulu loh kebiasaan berargumen atau metode berpikir atau metode penyampaian pendapat itu tadi ya. Ya mereka kan harus diajari dari dasar. Gitu. Makanya ketika kita nggak mengajari mereka tutorial berargumen ya ataupun metode berargumen, metode cara menyampaikan pendapat, mereka udah dihadapkan dengan atau dipaksa untuk berargumen di bawah tekanan kan nggak ini. Belum saatnya lah kalau saya pikir tuh. Terus juga meskipun, kan mereka gimana? Terus juga mereka ini kan mahasiswa baru ya. Kita kan ini membicarakan mahasiswa baru. Mereka ini ya semacamnya orang baru yang juga baru memasuki tempat baru gitu. Artinya mereka tuh memasuki tempat asing dan untuk bisa memperkenalkan diri mereka atau mengeluarkan potensi mereka di tempat yang baru itu sebenarnya akan lebih efektif kalau membuat mereka merasa nyaman dulu gitu. Jadi harusnya selain dikenalkan itu ya dikenalkan dengan cara yang nyaman gitu. Dikenalkan dengan cara yang bisa membuat mereka nyaman untuk berpendapat, yang bisa membuat mereka leluasa gitu, memberikan ruang. Kalau misalnya dimarah-marahin itu kan justru akan membuat takut kan. Iya benar. Nah itu tadi kan kamu ruang mereka kan. Kamu tadi juga bilang kan masalah mengenalkan tuh, Nah itu kan inti dari sebuah ospek kan itu sebenarnya mengenalkan kehidupan kampus. Ospek itu kepanjangannya apa sih? Oke coba kita lihat, saya sedikit orientasi lupa. Ospek kepanjangan orientasi studi dan pengenalan kampus. Orientasi studi dan pengenalan kampus. Kalau kita balikkan lagi ke definisi secara
kalimat atau secara bahasanya itu tadi, artinya kan kita tugasnya itu cuma mengenalkan kehidupan kampus, mengenalkan gimana sih studi itu di dalam lingkungan kampus atau di lingkungan mahasiswa, kan seperti itu ya dasarnya. Dan oke, mungkin di lingkungan kampus kita di bangku perkuliahan kita juga dituntut untuk kritis, dituntut untuk pandai berargumen. Tapi kalau saya pikir dengan sistem yang marah-marah itu kan nggak ada di lingkungan kampus. Marah-marah ketika nggak kompak, marah-marah ketika ada yang nggak ngumpulin tugas, marah-marah ketika ada yang lupa nggak bawa penugasan dan sebagainya, kan nggak. Dosen kan nggak akan marahin mahasiswanya. Gini, dosen nggak akan marahin semua mahasiswa ketika ada satu orang yang nggak ngumpulin tugas. Iya, Ya nggak sih? mungkin Tapi kalau lebih tepatnya bukan kata nggak akan sih ya, tapi lebih tepatnya dianjurkan untuk tidak memarahi kan oke, sistem iya, pendidikannya benar. kita ya. Iya, Cuma mungkin ya kalau ya bisa jadi di luar kasus itu, di luar anjuran itu tetap ada dosen yang tetap kekeh dengan prinsipnya kayak gitu. emang kamu pernah nemuin dosen kayak gitu yang ada misalkan satu kelas 20 orang, 18 ngumpulin, yang dua nggak ngumpulin, terus marah ke seluruh kelas, itu ada? Hmm, enggak sih. Nggak kan? Sejauh ini kita nggak nemu, ya kan? Sejauh ini kita nggak Ya, menemukan ada dosen yang sejauh seperti ini. itu. Ya cuman nggak Tapi tahu di tempat lain. tapi dalam pendidikan ospek kan pasti ditanamkan seperti itu, ya. Ya. Iya kan? Itu kalau saya pikir sendiri itu nggak relevan gitu. Terlebih ini lagi outputnya marah-marah, dikatakan bahwa kedisiplinan atau percaya diri gitu ya, berani, tangguh dan sebagainya. Nah, kalau menurut aku sendiri itu juga nggak ada kaitannya gitu. Ketika orang kenapa sih nggak pede dengan dirinya sendiri? Orang itu kenapa sih nggak percaya dengan dirinya sendiri? Orang itu kenapa sih nggak nggak punya keberanian untuk mengemukakan pendapat? Karena kan mungkin dia itu nggak percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Atau mungkin ekstrimnya mereka nggak punya kemampuan itu. Ya nggak? Kalau seseorang nggak punya kemampuan itu, seseorang nggak percaya diri terhadap kemampuannya untuk mengemukakan pendapat, artinya kan kita harus mengajari dia. Itu tadi, balik lagi, caranya mengemukakan pendapat itu seperti apa, metode berpikir yang benar itu seperti apa. Cara menumbuhkan percaya diri mereka untuk Nah, berpendapat juga itu seperti tadi. apa. Itu tadi juga. Iya. Jadi yang, Dan memang dari iya gimana? ya kamu Kamu deh, kamu aja. kamu kamu panitianya. Ya Allah. Jadi intinya tuh ya kalau dari apa yang kurasakan gitu ya. Karena kadang aku juga orang yang sering merasa tidak percaya diri, di situ aku menyadari bahwa aku akan merasa percaya diri kalau aku di situ dikasih ruang. Aku akan percaya diri untuk melakukan aksi sesuatu ketika aku itu merasa bisa menguasai ruang itu. Dan aku bisa menguasai ruang itu karena ya aku dikasih ruang gitu. Misalnya dengan Oke. cara diberikan sikap kenyamanan, ya intinya diberikan kenyamanan oleh orang-orang yang ada di situ, diperlakukan dengan baik. Nah, itu kan akan membuat kita merasa nyaman dan merasa dikasih ruang gitu. Iya, Kalau ya. justru belum apa-apa udah dikasih tekanan, seakan-akan udah diperkenalkan bahwa ruangan ini nih apa ya? Bukan sesak sih. Ya udah penat duluan gitu loh. Penuh duluan. Penuh dengan ya tekanan-tekanan itu gitu. Dan rasanya tuh kan sempit banget, gak ada ruang buat berekspresi. Rasanya seperti itu. Udah dihantui duluan sama Marah-marahnya itu emosi. tadi ya. Ya, emosi marah-marahnya tadi. Emosi Kayak marah-marahnya gitu. tadi. Iya sih emang. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan marah-marah, itu nggak baik. Tapi nggak ada yang salah sih ketika kita marah pun, itu nggak ada yang salah. Selama itu ada sebabnya, saya pikir ya. Selama itu ada sebabnya. Kayak kamu tadi kan pernah marah juga
cara online juga. Tapi karena kan emang ada sebabnya yang melandasi marahmu tadi, meskipun marahnya sendiri itu sebenarnya kan sikap yang tidak baik, tapi marahmu kan karena ada sebabnya. Lah, kalau ospek ini dikonsep loh marahnya, udah disengaja Enggak, loh. iya. Dan juga sebenarnya menurutku juga ada tata cara marah. Gimana sih? Ada, menurutku ada cara marah yang bisa dianggap wajar, ada cara marah yang dianggap gak wajar. Kalau misalnya Contohnya, marahnya itu bentak-bentak gitu, bentak-bentak gak oke oke jelas, marah, bentak-bentak gak jelas, melebih-lebihkan, oke itu oke paham. menurutku gak wajar. Kalau Jadi marahnya ekspresi itu, marahnya gitu ya. kalau marahnya itu mungkin gak bentak-bentak, tapi lebih ke apa ya? eh Mengingatkan, misal menegur dengan sikap yang tegas, itu mungkin menurutku masih wajar. Tidak dengan bentak-bentak, Mengingatkan, menegur apa menegur nih? terhadap kesalahan yang dibuat. Oke. Nah, itu tadi kuncinya kan, menegur terhadap kesalahan yang dibuat. Kan ada alasannya dong. Nggak masalah kan. Kalau menurut aku sendiri juga nggak masalah. Ya, Kalau emang ada yang nggak disiplin atau ada yang bener-bener emang secara esensial itu salah, salah, ya melanggar ya gitu. udah, melanggar ya nggak apa-apa gitu kan. Kan untuk mentertibkan itu kan yang pertama kita punya peraturan, ya kan. Pastilah di dalam tata negara kan juga ada yang namanya peraturan gitu. Agar hak-hak orang lain tidak terlanggar, agar hak-hak orang lain terpenuhi. Nah, ada aturan itu. Kemudian kalau ada yang melanggar aturan itu, barulah kena hukuman. Nah, itu nggak masalah kalau menurut aku sendiri. Nah, tapi kalau marah-marahnya emang udah disetting, emang udah dibuat, diberikan waktu khusus, disediakan waktu khusus, space khusus untuk marah-marah, nah ini kan menurut aku sendiri itu kayak Nggak masuk akal. nggak masuk akal gitu loh. Apa banget Gitu sih loh. Iya. Aku drama ya. sejak maba itu punya itu eh pemikiran kayak gitu. Apa banget sih ini? Ngapain sih Sama, marah-marah hanya masalah gini? Iya. Ngapain sih sama. masalah gini aja kok sampai marah-marah Iya, gitu? ya. Iya, Nggak jujur bijak sih. gitu Pas menurut aku. pas maba, pas maba dulu, ketika ada adegan marah-marah itu di depanku, ya aku sebenarnya nurutin kemauan mereka gitu. Tapi bukan karena apa ya, setuju dengan cara itu, dengan sistem itu. Tapi karena nggak pengen lama-lama melihat drama yang di depan, yang ada di depanku gitu. Ya, Drama ya karena emang udah dibuat di setting. ini apaan sih gitu? Ini apaan sih? Marah-marahnya gini amat gitu, padahal gitu doang gitu. Oke, siap. Berarti itu uh, ketika kita berkata iya bukan berarti kita setuju dengan pendapat yang Bukan mereka berarti katakan. setuju. Ya, tapi kita berkata iya hanya karena agar mereka segera diam. Iya, betul. Iya, Segera iya kan? menghentikan aksinya. Segera diam. Karena aku sendiri juga mikir gitu sih, kalau uh, masalah yang dibuat-buat itu kalau buat aku sendiri sih ya namanya aja udah dibuat-buat. Mau kita selesaikan seperti apapun ya bakalan ada aja gitu. Karena emang udah dibuat-buat sejak awal gitu. Dan itu kan apalagi hal semacam itu kan emang udah ini ya, udah membudaya ya di sistem pendidikan kita kan udah membudaya ya. Bahkan sejak jauh sebelum kita masuk dunia kampus, kita mengenal ospek itu kan kita udah tahu lah yang hal-hal yang semacam itu kita udah tahu. Baik itu pengalaman waktu SMP SMA ataupun dari berita-berita sosial media, dari pemberitaan di televisi dan lain sebagainya kan. Kita udah tahu lah kalau emang itu terkonsep dan dibuat dan emang disusun sengaja disusun secara terstruktur semacam itu. Jadi mikirku waktu itu ini lo udah dibuat-buat, ini bukan masalah beneran, ngapain aku selesaikan gitu. Dan dampaknya itu bisa berdampak jangka panjang. Misalnya ketika udah di dunia kerja gitu sama atasan, misalnya ada atasan yang ternyata punya sikap yang otoriter kayak gitu dan suka marah-marah. Oke. Ketika kita diberi arahan, kita nggak ngerti, kita tetap
cuma bilang, iya Pak, iya siapa, yang ngerti Pak, ya suruh ini, ya siapa. Padahal kita nggak tahu nih tujuannya apa. Bisa jadi akan terjadi hal-hal seperti itu yang disebabkan oleh eh, budaya ospek tadi gitu, secara nggak sadar. Dan Iya, iya. juga ada hal yang aku juga sadari nih. Oke, jadi ada sebuah pengalaman kali ya, pengalaman. Jadi ini kan tiap periode ospek itu kan dipimpin oleh orang yang berbeda. Kepanitiaan maupun organisasi itu dipimpin oleh orang yang berbeda, di mana orang tersebut punya hak untuk mengkonsep sendiri gitu. Ospeknya mau dibawa dengan sistem yang seperti apa, dan bahkan juga bisa mengganti sistem marah-marah itu tadi. Tapi berdasarkan pengalaman, ya pernah menemukan suatu eh, kejadian di mana si salah satu pemimpin ospek itu, walaupun mereka juga nggak setuju dengan sistem marah-marah, tapi mereka nggak berani ngubah karena takut dikecam. Entah itu dikecam senior, entah itu dikecam oleh orang-orang yang setuju, Adanya yang mungkin marah-marah gitu ya. eh, lebih banyak gitu ya masanya, atau lebih kuat masa yang setuju dengan adanya marah-marah itu. Walaupun sebenarnya dia yang punya kuasa, tapi karena takut, takut Ya kalah suara. kembali Kembali lagi lagi, karena emang ketakutan itu bisa jadi disebabkan oleh ospek itu sendiri gitu. Ya, jadi ironi gak sih? Jadi muter iya, gitu. iya, iya, iya. Takut merubah ospek yang disebabkan oleh ospek itu sendiri. Ya, terlebih sistem yang seperti itu udah menjadi budaya. Nah, itu yang paling Ya, sulit kan. Udah menjadi budaya. Jadi ketika kita mau merubah budaya itu, seolah-olah kita akan dicap sebagai orang yang apa namanya ya, orang yang frontal, sok-sokan. orang yang nggak punya moral, barangkali kan seperti itu, merubah budaya loh, ya kan? Barangkali anggapannya seperti itu kan. Dan dia orang yang mungkin juga akan dicap sebagai perusak lah, ya kan, menjadi pencemar lah. Kalau udah menjadi budaya, ada yang menentang kan, udah uh, seolah-olah itu kan gimana ya, akan dianggap nggak wajar kan. Ya, karena kebiasaannya orang-orang sini tuh eh, membenarkan Orang-orang yang sini mana tuh? biasa. Orang-orang ini orang Indonesia Oh gitu. katanya. Ya, Kebiasaannya boleh. orang-orang sini nih membenarkan yang biasa. Bukan Oke. membiasakan yang benar ya, malah. Tapi Iya, membenarkan yang biasa. Jadi membenarkan yang kalau biasa budayanya jelas. dirubah, dia dianggap, wah salah nih, wah keliru nih, gak wajar nih, malah lagi paling. Nah, itu ya, melawan kebiasaan. Dan itu sangat kental terjadi sih ya antara intervensi ya, kalau intervensi senioritas terhadap konsep ospek, intervensi senioritas terhadap berjalannya ospek, intervensi senior terhadap panitia dan sebagainya kan sering kali terjadi ya. Kalau sejauh pengetahuan saya, nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman lain, saya kurang tahu. Tapi sejauh sepengetahuan saya di beberapa tempat itu memang banyak sekali terjadi seperti itu, masalah senioritas itu tadi. Oke, untuk masalah senioritas ini kita bahas atau kita bicarakan setelah sponsor yang satu ini ya. Oke, tadi kita sebelum sponsor membicarakan tentang senioritas tadi ya, intervensi senioritas terhadap acara ospek, kepanitiaan, konsep, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut aku sendiri nih, Ra, kayaknya emang eh, senioritas itu kental banget sih dengan yang namanya ospek. Bukan hanya pengonsepannya aja, bukan hanya adanya marah-marah, tapi ospek itu sendiri tuh kayaknya
kental banget sama yang namanya senioritas ya. Baik itu senior-senior yang masih menjadi mahasiswa ataupun senior-senior yang sudah tidak menjadi mahasiswa tuh. Kalau menurut kamu seperti apa Soalnya, tuh? iya, iya menurut kamu dari sisi mananya nih kok bisa dikatakan kental gitu dan sebenarnya apa yang membuat itu terus terasa kental? Hmm, sebentar. Thanks. Oke, oke. Jadi kalau menurut aku sendiri, kenapa sih ospek itu kental sekali dengan yang namanya senioritas? Karena sejauh pengetahuan, pengalaman, dan juga apa ya, indera penciuman saya, sih, karena kalau sejauh penciumanku nih, eh, ospek itu apa ya namanya? Aku mencium bau-bau senioritas yang ingin tampil, ingin unjuk gigi, ingin eksis di dalam ospek itu. Jadi kalau menurut penciumanku sendiri, itu ospek tidak dibentuk pure karena ingin membentuk si mabanya itu. Aku Atau curiga mungkin kamu selama ospek mengendus-ngendus ya. enggak kan, aku nggak pernah ngospekin, ya kan, Bohong. online, Bohong ke bohongan yang online, nyata. Online itu online. namanya juga ospek, tapi metodenya Iya, online. tapi kalau ospek online itu yang tercium itu bau masakan emak di belakang. Enggak, enggak. Panitia tetap di kampus, Iya, walaupun iya. online. Jadi aku mencium bau-bau adanya senior yang ingin, mungkin ini nggak semua ya, mungkin, tapi banyak sih yang kayak gitu. Dan kayaknya sebagian besar emang kayak gitu kayaknya. Di mana? Di Jadi negara mana? Negara. di negara WKWKWK tuh. Jadi kayak senior itu kayak ingin eksis gitu di apa di dalam ospek itu. Ingin dikenal mahasiswa baru, ingin diingat mahasiswa baru, ingin dihormati mahasiswa baru, ingin dikenang mahasiswa baru dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini cuma suuzon ya, mungkin. Barangkali ada yang Atau menganggap ini perasaan cuma pribadi? suuzon. Nah, itu atau perasaan pribadi, tapi Perasaan pribadi uh, kamu. iya, iya, mungkin perasaan pribadi aku juga mungkin. Tapi kok masa nggak cuma aku aja yang merasa kayak gitu sepertinya. Beberapa orang yang pernah aku ajak ngobrol, ya emang iya gitu. Memang, dan aku dengar dari obrolan beberapa orang yang memang berkecimpung di bagian sana, di ospek yang bagian marah-marah itu, memang terkadang orang ambisi untuk menempati posisi itu atau berkeinginan untuk posisi itu karena memang dengan posisi itu kita akan lebih dikenal oleh mahasiswa baru. Tuh, gitu. Jadi ingin eksis lah di sana tuh. Kalau menurut kamu seperti apa tuh? Iya, itu ada benarnya. Dan kadang juga mereka Nah, ada benernya kan? apaan sih? Ya, Iya kan, ada benernya kan? Berarti bukan cuma perasaan pribadiku. iya. Dan kadang itu mereka yang pengen eksis, juga mereka Rokokku mau habis. ya belilah. Mau beli di Suaramu aku. nggak kedengeran. Halo? Oke, siap. Terdengar, lanjutkan. Oke, terdengar. Rokokmu habis. Mau beli di aku, Hmm. tak? Apa kamu sekarang SPG rokok? Enggak sih. Oke, balik Oke, lagi. oke, balik lagi kemana nih? Apa yang sudah kamu sampaikan tadi, Hmm. ya aku juga setuju sih bahwa ada oknum-oknum yang kadang punya Oknum-oknum yang cukup banyak sepertinya. ya yang seperti itu gitu. Nah, mereka yang seperti itu kadang punya tujuan lain. Misalnya pengen eksis di depan maba karena mereka ingin maba itu bisa satu organisasi dengan dia. Oke. Contohnya nih, contohnya, Kamu mau bilang ospek menjadi ajang cari kader. oh iya, itu sama sinonimnya. Wadah, jangan keras-keras. Ya, ya, yang ngomong Saya bukan kamu. mahasiswa, saya bukan mahasiswa.
tapi mantan kader. Atau masih kader? Alumni. Alumni. Oke. Jangan. Alumni kader. Kan kita nggak apa ya, kita nggak memukul rata semua seperti itu ya. Iya. Tadi Oknum. Kita bilang oknum yang sepertinya oknum. cukup banyak gitu ya. Sepertinya loh. Aku Sepertinya. nggak memastikan. Berasumsi nih. Sepertinya. Asumsi nih. Asumsi. Oke. Ya, kadang karena didasari oleh tujuan itu, makanya pengen eksis nih gitu. Atau Bisa ada juga yang jadi. mungkin ya cari jodoh gitu ya, kali aja Nah, gitu. itu juga bisa sih. Nah, pengalaman tuh. Kalau enggak, obrolan anak-anak kontrakan. Oh gitu. Punya teman yang seperti Kontrakan itu sana. ya. Enggak, kontrakan di sana. Di mana? Di mana? sana lah. Di Manado. Oh, Manado. Iya, saya kan kuliah di Manado. Dekatnya Ambon itu ya? Bukan. Dekatnya Venezuela. Oh. Ada kota Manado di sana. Yang ibu kotanya Lamongan itu. Balik ke topik. Apaan sih ngawur? Balik ke topik. Intinya seperti itu. Ya. Udah. Udah. Oke, teman-teman, karena udah berhenti bicara ya. Enggak. Apa senioritas? Ya, masalah senioritas tapi tadi. Tapi sebenarnya ada juga loh. Ini kan tadi kan cuma ngomongin buruknya aja nih, senior. Enggak, kita emang video kali ini kita ngomongin edisi buruknya kok, emang gitu. Jadi jangan ngomongin yang baik-baik, jangan ngomongin yang baik. Ini edisi ngomongin buruknya. Biar ini juga disclaimer buat teman-teman. Jadi video ini khusus ngomongin buruknya ospek, atau lebih khususnya ngomongin buruknya marah-marah itu sih. Ya. Oke. Jadi kalau ada yang ngomongin baik-baik, nanti aku cut. Enggak, gini. Disclaimer nih, disclaimer juga dulu, nih gitu. Nah, iya, makanya juga perlu nih. disclaimer. Walaupun ini cuma ngomongin buruknya, belum tentu itu nggak ada baiknya. Tapi ya yang baik-baik itu nggak kita mention gitu aja sih. Oke. Nanti mungkin ada sesi lagi, ada satu video lagi yang mungkin dari sudut pandang baiknya gitu. Ya, sudut pandang baiknya. Ya, kalau pengen, komen dong di komentar. Komen juga di komentar. Yang namanya komen ya jelas di komentar. Berikan pendapatmu di kolom komentar gitu loh maksudnya ya. Jadi ini juga disclaimer buat teman-teman juga, jangan salah paham seolah-olah kita menolak adanya ospek, menolak adanya marah-marah, kemudian kita menjelek-jelekkan konsep ospek dan sebagainya, itu enggak gitu ya. Jadi emang karena emang kamu nggak menolak? Emang kamu nggak menolak? Enggak menolak seluruhnya, enggak menolak seluruhnya. Bagian mana yang enggak kamu tolak? Oke, jadi buat video ini ya ini masih disclaimer, udah kamu ituin lagi, nanti semakin terjerumus ya. Ya tadi kan video ini emang dibuat untuk mengkritik ataupun mengemukakan pendapat kita tentang apa sih dampak negatifnya marah-marah ataupun dampak negatifnya ospek yang ada marah-marahnya itu tadi. Bukan berarti itu nggak ada kebaikannya gitu kan. Kalau edisi kebaikannya mungkin bisa di next video. Oke, aku mau tanya ke kamu. Kalau kamu punya kesempatan buat jadi panitia ospek, kamu mau nggak menghilangkan marah-marah itu? Kalau menghilangkan 100% enggak. Karena ada bagian tertentu yang memang dibutuhkan. Coba masalahnya, kamu kasih tahu. Masalahnya bagaimana nih yang contoh marah-marah yang dibutuhkan? Barangkali sebenarnya bisa dicontoh nih, gitu. Okay. Ya, berarti ngasih solusi nih intinya ya. Iyalah, jangan cuma ngeritik doang gitu loh. Kasih solusi dong. Ya gini, yang pertama mendidik seseorang ataupun training terhadap seseorang agar disiplin, agar orang itu tepat waktu, agar orang itu pandai mengemukakan pendapat, berargumen, agar orang itu menjadi sosok manusia yang bermental tangguh dan sebagainya. Training seperti itu kan seharusnya dilakukan oleh seorang profesional. Ya di sana kan pastinya ada yang namanya istilahnya prosedur lah, gimana sih caranya seseorang itu biar berani berargumen, gimana seseorang itu biar kompak dan lain sebagainya.
kalau saya pikir itu ada trainingnya dan ada sertifikasi seorang trainer, seorang instruktur ya mungkin. Ada sertifikasi untuk seorang instruktur untuk membentuk karakter seseorang, untuk membentuk mindset seseorang juga, untuk membentuk pola pikir seseorang. Saya pikir itu ada keilmuannya lah, ada keilmuannya. Nggak serta-merta kita lakukan gitu. Nah selama ini yang saya lihat kan kita cuma ngikutin yang udah-udah dan kita nggak tahu yang landasan yang udah-udah itu apa. Dan sejauh yang saya tahu dan sisi buruk saya dalam memandang itu, saya pikir nggak ada landasan keilmuannya loh melakukan hal seperti itu. Mereka nggak mencoba mencari tahu terlebih dahulu gimana caranya membentuk karakter seseorang, nggak mencoba mencari tahu terlebih dahulu risetnya seperti apa. Jadi mereka belum melakukan riset lah terhadap apa yang akan mereka lakukan, itu saya pikir. Nah, kalau dari saya sendiri yang pertama itu, jadi sebisa mungkin orang yang membentuk atau seorang instruktur itu tadi harus memiliki prinsip-prinsip, harus memiliki mengetahui kaidah-kaidah ya bidangnya itu apalah, mau dibentuk seperti apa. Saya pikir harus tahu keilmuannya di bidang itu. Nah, terkait dengan marah-marah ketika saya punya kesempatan, apakah harus dihilangkan semua? Sebenarnya enggak harus dihilangkan semua. Karena saya pikir ada beberapa titik yang memang diperlukan marah-marahnya. Tapi dalam ekspresi ya kayak tadi kamu sampaikan, misalkan ada orang yang salah ya saya pikir perlu kita marah itu wajar gitu. Karena ketika ada orang yang salah kita marah itu wajar. Tapi ekspresi marahnya nih yang perlu dikontrol. Ekspresi marahnya nih yang perlu disalurkan gitu. Oke, ada juga sih selain memarahi dan menunjukkan ekspresi itu, yang perlu dilakukan juga untuk marah-marah dengan cara yang lebih wajar adalah menyertakan alasan kenapa dia marah, atau juga alasan yang logis ya, bukan alasan, alasan yang dibuat-buat. logis, dan juga memberikan solusi. Jadi nggak cuma sekedar nyalahin gitu. Tapi kalau memberikan solusi ya kalau udah mentok lah. Ya enggak. Kan kita mereka kadang alasannya nih menciptakan sebuah konflik kan agar mereka juga bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau langsung kita kasih solusi mah ya nanti poin itunya nggak dapat kata mereka barangkali. Intinya memberikan nasihat. Termasuk dalam memberikan hukuman tuh. Ya kan, ada orang salah udah dimarah-marahin diberikan hukuman yang nggak masuk akal. Hukuman yang nggak masuk akal apa yang pernah kamu alami? Kamu nanya atau nih. yang pernah kamu lihat, apa yang pernah kamu lihat atau alami lah, terserah. Oh ya, misal hukumannya Misal atau itu pengalaman. pengalaman. Atau pernah lihat, pengalaman mengalami Pernah lihat. Oke. Hukumannya itu muka di dipolesin lumpur, tanah gitu, sama abu. Kemudian disuruh nyanyi di depan banyak orang. Joget. Kenapa itu nggak masuk akal? Apa yang membuat hukuman itu nggak masuk akal? Nggak masuk akal karena itu sama kayak perpeloncoan nggak sih? Pembulian ya. Iya, gitu. Di depan publik loh, mereka harus bertingkah dengan paksaan lah. Nah, udah itu aja. Ada lagi? Di mana hal-hal seperti itu kan sebenarnya untuk orang-orang umum ya bisa aja mereka kan malu gitu ya. Itu kan sebenarnya hal memalukan. Dan bisa jadi mereka menghukum itu karena ingin membuat orang ini malu. Mempermalukan berarti emang tujuannya. Berarti kan gitu. Ya ingin mempermalukan. Nggak wajar dong kalau kayak gitu. Bukan untuk membuat mereka belajar, tapi justru malah mempermalukan. Pernah punya pandangan nih, Rah, terkait acara ospek? Kita ospek itu kan masa orientasinya mahasiswa ya. Mahasiswa dikenal sebagai kaum intelektual, ya kan? Kampus dikenal sebagai dunia intelektual. Makanya ketika aku punya wacana dulu juga,
seharusnya hukuman-hukuman yang ada di ospek itu juga merupakan hukuman-hukuman seorang intelektual atau hukuman-hukuman yang mencerminkan seorang intelektual atau barangkali mengasah kapasitas intelektual seseorang. Harusnya kayak gitu hukuman-hukumannya. Misalnya, Kalau selama ini kan yang ada barangkali hukumannya kayak gitu tadi, kayak dionteng-onteng yang kayak kamu sampaikan, atau disuruh lari-lari, disuruh push up, disuruh berjemur, disuruh minta tanda tangan dan lain sebagainya itu tadi kan. Oke, mungkin kalau push up dan lain sebagainya itu nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah di push up-nya. Cuma kayak menurut aku sendiri momennya nggak pas, momen dan tempatnya nggak pas gitu. Karena ini bukan pendidikan militer, ya kan? Ini bukan pendidikan militer. Jadi kalau menurut aku sendiri sih, berikanlah hukuman yang mencerminkan kita itu sebagai manusia yang berintelektual, misalnya, atau mengasah intelektual seseorang ya. Misalnya saja ketika seseorang itu salah, maka dia akan mendapatkan hukuman menulis esai misalkan, atau menulis artikel, atau mungkin jangan salah loh, menulis itu suatu hal yang sulit loh dilakukan. Gini, dia boleh mengemukakan pendapat dia melalui tulisan, perintahnya hukumannya seperti itu. Jadi tulislah pandanganmu tentang ospek misalkan sejujur-jujurnya, dan mengemukakan pendapat itu adalah hal yang sulit. Oke, tapi aku mempercayai bahwa semua orang itu pasti punya pendapat terhadap apa yang dia lihat, pasti itu, pasti punya. Hanya saja terkadang orang nggak mampu mengungkapkannya atau nggak mampu mengungkapkannya secara lisan. Nah, tulisan ini, hukuman berupa tulisan ini barangkali mampu mewakili hal tersebut. Jadi bagi orang-orang yang memang tidak bisa atau belum mampu mengemukakan pendapat secara lisan, dia mampu berargumentasi melalui tulisan. Contoh kecil ini. Atau barangkali suruh nulis. Iya, jadi intinya tuh hukumannya tetap memberikan mereka pembelajaran untuk meningkatkan skill mereka gitu ya. Nah, iya itu. Ada kaitannya dengan skill mereka, ada kaitannya dengan dunia kita sebagai mahasiswa, atau barangkali disuruh mereview jurnal atau mereview apalah yang berkaitan dengan jurusan kita, atau disuruh ya itu tadilah. Intinya hukuman-hukuman yang memang saat kuliah gitu ya. Yang diperlukan, kemampuan-kemampuan yang diperlukan saat kuliah gitu. Karena emang kita nggak bisa memungkiri bahwa nggak semua orang pandai berbicara gitu. Tapi aku yakin bahwa setiap orang punya pendapat sebenarnya. Sebenarnya punya pendapat. Setiap kita melihat apapun kita punya pendapat, entah itu cuma senang atau tidak dan sebagainya gitu. So, kamu setuju nggak kalau hukumannya seperti itu? Setuju. Kenapa? Karena hukumannya itu punya manfaat. Ada outputnya gitu ya? Iya, ada outputnya. Hukuman yang memang mereka butuhkan di saat nanti di dunia perkuliahan. Secara gitu nggak langsung itu juga melatih mereka gitu. Jadi secara nggak langsung malah justru akan membuat mereka semakin belajar. Nah itu dia. Aku pengen banget sebenarnya ospek itu emang dikemas secara intelektual gitu, termasuk hukuman-hukumannya itu. Apa yang bikin nih, misal nih, apa jujur-jujuran ya? Ya udah, kamu jujur-jujuran, aku nanti bohong-bohongan. Yang bikin kamu nggak konsep seperti itu, walaupun kamu bukan sebagai pengonsep. Kapan nih? Dulu aku waktu mahasiswa, aku tuh masih ya memiliki kekuasaan untuk merubah itu, nggak ada kesempatan karena ya, udah aku laksanakan loh. Iya, udah. Iya kan? Iya dulu udah aku laksanakan. Tapi waktu masih punya kekuasaan. Pas waktu kamu udah nggak jadi mahasiswa kan tetap diminta nih untuk membantu gitu. Kenapa kamu nggak menawarkan itu? Aku nggak mau capek. Satu, nggak mau capek. Mungkin ini terkesan egois. Nggak mau capek karena itu emang butuh perjuangan yang luar biasa loh. Kembalinya lagi melawan budaya, ya kan? Melawan budaya itu butuh energi yang sangat luar biasa menurut aku tuh. Lebih tepatnya karena bukan kamu sendiri yang memimpin.
gitu ya. Nah, itu dia. Karena bukan aku sendiri yang punya kekuasaan. Iya, Jadi kan sini cuma kamu bisa hanya memberikan memberikan saran, saran. pandangan, dan lain sebagainya kan. Jadi emang nggak bisa merubah gitu. Nggak bisa merubah secara total kayak gitu. Walaupun Kalaupun aku sebenarnya punya punya kesempatan, pendapat pasti gitu ya. sudah. Ya kayak gitu. Oh, belum tentu juga yang apa ya? Yang aku berikan saran itu dia sanggup menerima resiko-resiko yang ada. Itu juga. Makanya mending ya semoga Menurut aja ya. ada lagi, semoga aja suatu hari nanti terakhir pemimpin-pemimpin yang seperti itu deh. Yang seperti Kamu Pak maksudnya. Jokowi. Seperti kamu. Enggak, seperti Pak Jokowi. Oh. Gitu. Ya itu tadi sih terkait dengan hukuman. Jadi ya intinya ya sebisa mungkin kita memberikan mengonsep ospek itu bahwa ospek itu adalah cerminan dari dunia kampus atau kehidupan di dalam kampus tuh. Kalau aku mikirnya gitu. Jadi menurut kamu ospek yang baik itu seperti apa? Misal nih rangkaiannya gitu. Kita bisa melihat gini sih. Ya intinya ketika kita mengonsep suatu ospek ya kita tinjau terlebih dahulu alasan di balik setiap acara yang ada atau di setiap agenda yang ada. Ada alasan yang mendasar nggak? Ada alasan yang emang benar-benar beralasan nggak? Bukan alasan yang dibuat-buat gitu. Saya pikir itu. Contohnya saja akan lebih bermanfaat ketika kita diberitahu di mana sih kita beli makanan yang murah, di mana sih kita beli makanan yang enak, di mana sih kos yang aman, dibandingkan kita disuruh makan sambil muterin itu nasi bungkusnya tuh. Makan satu suapan, dua suapan, diputerin. Itu akan jauh lebih bermanfaat kalau kita memberitahu mereka di mana beli makanan yang murah. Dan kalau aku pernah baca, ospek di Jepang itu, baca nih ya, bukan pengalaman di Jepang. Baca di Jepang itu katanya, mereka ketika ospek itu diminta hidup di asrama. Selama di asrama itu, ada senior-senior yang megang. Bukan megang ya maksudnya. Megang dalam artian itu menghandle lah. Ada senior, misalkan 2 mahasiswa baru atau 3 mahasiswa baru yang handle itu atau yang membimbing itu ada satu senior yang membimbing. Nah, selama hidup di sana, mereka itu ya kayak jalan-jalan bareng ke perpustakaan, jalan bareng cari makan, sambil ngobrolin tentang kehidupan kampus itu tadi. Sambil yang beritahu, itu tadi termasuk konsep beli makanan yang murah itu di mana, itu termasuk ada juga konsepan di sana gitu. Kalau beli makanan yang murah Sama di mana. kayak jadi tour guide gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kayak jadi tour guide gitu. Jadi kan Dan dengan ya seperti sebenarnya itu, kan ya panitia gimana? ospek tuh kan selayaknya tour guide gitu kan, mengenalkan sesuatu kepada orang baru, mengenalkan Iya, lingkungannya dia kepada orang baru. Kayak tour guide iya, kan sebenarnya. iya dong kayak tour Harusnya guide-nya. kan Kan kita, memberikan kenyamanan. Gitu kan ya. nah, iya, menurut aku juga seperti itu. Jadi Melayani. kehidupan kampus itu akan jauh lebih tergambarkan dengan kayak gitu dibandingkan dengan uh, marah, marah, Marah-marah. marah. Coba deh kita lihat-lihat atau teman-teman baca-baca tuh konsep ospek di luar negeri itu seperti apa. Apakah masih ada yang namanya perpeloncoan, apakah masih ada yang namanya pembulian, penganiayaan, mutilasi. Ya, lihat-lihat, riset, ketika ada hal yang sekiranya baik ditiru. Iya, benar-benar. Jangan melanggengkan budaya-budaya feodalisme dalam ospek. Jangan takut untuk merubah budaya yang tidak baik. Nah, itu dia. Karena selama kita punya argumen, selama kita punya dasar, selama dasar kita jelas, ya itu tadi. Karena kalau dilihat dari sejarahnya, emang konsep ospek kita itu melanggengkan budaya feodalisme, dan ini merupakan
hasil ataupun konsepan yang ada pada masa penjajahan Belanda. Tuh. Kok konon katanya seperti itu berdasarkan apa yang aku baca-baca dulu. Aku juga sudah pernah bahas tentang ospek. Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton videonya di atas. Saya berbincang tentang ospek dengan rekan-rekan saya juga tuh. Atas mana? Atas sini, kalau nggak sini. Oh, sini deh sepertinya. Biasanya di sebelah kanan layar tuh. Linknya saya cantumkan. Gitu, teman-teman. Oke, clear ya. Ya, apanya yang clear? Saya pakai head and shoulder. Wah. Nggak pakai clear. Sunset ya. Apa sih? Oke. Jadi mungkin kita bisa itulah ya. Studi banding secara online lah, ospek-ospek di luar negeri itu seperti apa, ospek-ospek di negara yang maju itu seperti apa gitu kan. Dan mungkin apa buat kalian yang emang setuju dengan apa yang kita bahas atau mengiyakan terkait dengan pembahasan-pembahasan kita tadi, bolehlah kolom di komentar. Tapi buat kalian yang nggak setuju dengan yang kita kemukakan, buat yang nggak terima ataupun ada bagian-bagian yang mungkin dari pembahasan kita yang menurut kalian nggak masuk akal atau menurut kalian itu kurang tepat, malah wajib hukumnya untuk ditulis di kolom komentar ya. Biar kita juga bisa melihat nih dari sudut pandang lain terkait dengan konsep ospek yang marah-marah, terkait dengan marah-marahnya saat ospek itu dari sudut pandang yang lain gitu kan. Dari Irah ada lagi? Nggak ada sih, kayaknya udah cukup deh. Udah cukup ya. Ya udah cukup panjang juga ini tadi. 2 kali 40 menit. 2 kali Zoom sih. 2 kali Zoom. Tuh, oke, buat teman-teman silahkan jangan lupa subscribe channel saya untuk membantu saya mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi biar saya juga lebih bersemangat kontennya ya kan. Buat kalian yang ingin traktir saya kopi, wah saya udah lama sekali kayaknya nggak minta traktir kopi, boleh tulis langsung saja traktir saya kopi di kolom deskripsi ya, linknya saya taruh di kolom deskripsi untuk mentraktir saya kopi secara online. Oke, pada intinya kesimpulan pembahasan kita pada malam hari ini ya kita hanya membahas sisi negatifnya atau dampak-dampak yang diberikan dari sistem marah-marah saat ospek itu tadi, belum melihat dari sudut pandang yang positif. Karena emang video ini kita buat, kebetulan kita bahasnya itu tentang yang negatif aja gitu kan. Untuk positifnya next video, dan buat kalian yang ingin kolaborasi di channel saya boleh langsung mendm Instagram saya @fana_amerta_, dan buat kalian yang ingin tahu YouTube-nya Ira, saya tulis juga nih di kolom deskripsi. Apa namanya, Ra? Diska Suara. Oke, YouTube-nya Ira Diska Suara. Cek di sana, kunjungi di sana, jangan lupa subscribe juga, ada hal-hal yang bermanfaat di YouTube-nya Diska Suara tuh. Pada intinya ospek memang dibentuk untuk akan apa? Oke, pada intinya ospek emang diniatkan ada untuk mengenalkan mahasiswa baru pada kehidupan kampus agar mereka tidak kaget ketika masuk ke dunia kampus. Hanya saja kita sebagai seorang senior harus bijak-bijak dalam membuat sebuah konsep. Gimana sih, tepat enggak sih itu perlu kita renungkan kembali lah. Apa-apa yang sudah langgeng di ospek, apa-apa yang sudah membudaya di ospek itu sebenarnya sebagai seorang senior perlu kita tinjau. Terlebih kita seorang intelektual ya harus kita tinjau apakah emang benar konsep yang ada itu dibentuk untuk mengenalkan kehidupan kampus terhadap mahasiswa baru atau tidak, atau hanya keegoisan kita yang ingin adanya hal seperti itu. Nah ini ospek atau budaya ospek yang demikian itu emang dibentuk untuk mengenalkan mahasiswa baru terhadap dunia kampus atau hanya sekedar keegoisan kita sebagai seorang senior. Coba kita introspeksi diri masing-masing selaku senior, selaku orang yang pernah ospek, kalian juga pernah mengalami ospek, sehingga kalian bisa lebih meninjau apakah output dari ospek yang ada itu memang benar-benar nyata atau kok hanya dibuat-buat.
Nah, ini tadi. Jadi kalau dari saya sendiri, ya sebisa mungkin sebuah ospek itu ditujukan memang benar-benar untuk mengenalkan mahasiswa baru terhadap dunia kampus. Kalaupun ada hukuman, maka berikanlah hukuman yang mencerminkan seorang intelektual. Berikanlah hukuman yang mengasah kemampuan mereka. Buatlah hukuman yang bermanfaat, meningkatkan skill mereka untuk kepentingan di dunia kampus selanjutnya atau bahkan di dunia kerja yang selanjutnya. Saya Fana Amerta dan rekan saya Ira dalam segmen Secangkir Kopi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.